tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku, menyembuhkanku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau tuntunanmu sampai di hari yang kelima ini. Tuhan terus taruh di hati kami kehausan, kemiskinan di hadapan-Mu Tuhan, agar kami terus dibangun ke hadapan-Mu Tuhan. Di dalam tema menjadi manusia baru, Tuhan kami berdoa, biarlah seluruh kelengkapan-Mu, seluruh kerinduan-Mu dicurahkan buat kami. Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu yang terbatas ini, sampaikanlah isi hati-Mu yang tak terbatas. Kami semua siap menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa bersama, katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom saudara. Kita sudah sampai pada hari yang kelima, hari Jumat ini tanggal 30 September. Pagi-pagi kita udah kumpul lagi, kita mengikuti tuntunan sepekan. Saudara, saya ingatkan, masih belum lupa ya, bulan lalu tuntunan sepekan bicara tentang rumah Bapa. Jadi tuh kalau ngomong tentang rumah Bapa, ada hubungannya dengan hari ini. Karena hari ini bagaimana rumah itu diisi oleh siapa? Bagaimana rumah itu diisi oleh manusia yang bagaimana? Nah, hari ini adalah seri yang sama atau kelanjutan dari tuntunan 1 bulan lalu ya. Jadi kalau ibu bapak saudara sekalian belum mengikuti yang tema tentang rumah Bapa, boleh mengikutinya di bulan lalu. Cari aja di YouTube GBR Kadia. Haleluya. Nah, setiap cool boleh bergerak, setiap Jumat biasanya ada cool, atau di hari-hari di mana kita semua menyepakati dengan tim yang ada, anggota yang ada. Nah, sekarang lanjutkan tentang manusia baru ya. Saya akan mulai masuk dalam model manusia baru. Sebenarnya di dalam perjanjian lama sudah ada role model manusia baru. Manusia yang dibangun di atas dasar cinta akan Tuhan. Nah, tapi dalam perspektif perjanjian baru. Jadi kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 13. Kisah Rasul pasal 13 ayat 21, 22, 23 deh, 3 ayat supaya kita sedikit mendapatkan perspektif yang ya cukup lengkap, ya nggak lengkap banget tapi minimal memiliki gambaran tentang manusia baru dalam versi perjanjian lama tetapi di sudut pandang perjanjian baru. Kisah Rasul 13 ayat 21 sampai 23. Ya, silakan. Haleluya. Kisah Rasul pasal 13 ayat 21, begini firman Tuhan. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Ayat 22, setelah Saul disingkirkan Allah dan mengangkat Daud menjadi raja mereka, tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Terus 23. Ayat 23, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Haleluya. Mari saya mengajak kita melihat perspektif sumber kelahiran dan
ujungnya kepada namanya manusia Kristus, Yesus, yang dikatakan keturunan Daud. Nah, saudara, manusia baru yang menjadi yang sulung di antara semua saudara adalah yang lahir dari keturunan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya mengajak kita semua merenungkan pesan Tuhan barusan yang kita baca, kita menemukan dua tokoh. Pertama Saul bin Kis dan juga Daud. Saudara, kalau kita merenung membanding-bandingkan Saul dengan Daud, coba pikirin, mana yang lebih gawat kesalahannya? Saul, dalam pembacaan kita, kalau kita digambarkan udah berkali-kali kita bolak-balik kita baca ya. Itu Saul, satu kesalahan dia, tidak sabar nunggu Samuel datang, betul ya? Tidak sabar nunggu Samuel datang untuk membawa korban. Dia terlalu takut dengan orang banyak. Dia terlalu ikut kata orang banyak. Dia tidak ikut kata Tuhan. Itu doang masalahnya. Tapi itu fatal. Setelah itu Roh Allah pergi dari dia. Kalau saudara menemukan Daud, pertama jadi prajurit, jadi pahlawan kerajaan Israel. Waktu itu dia dalam pertempurannya. Pertama kali itu satu tokoh yang berani kurang ajar makan persembahan di mesbahnya tabernakel, di mesbah bait Allah. Itu makanan gak boleh seorang biasa, sekalipun dia raja, sekalipun dia panglima perang, gak boleh. Itu bahaya, gak boleh. Itu memang gak boleh. Daud melakukan itu. Lebih apa lagi saudara? Daud melakukan dosa besar, mengambil istri orang. Lalu orang yang istri diambil itu ditaruh di depan untuk dibunuh dengan cara apa? Dimanipulasi untuk masuk dalam medan peperangan yang berat dan mati terbunuh. Dosanya berat. Lebih, kalau menurut saya dosanya itu berat banget. Tapi tahu bedanya apa? Saul dengan Daud. Saul diingatkan Tuhan lewat Samuel, menegur dia. Bukannya minta maaf, bukannya dia mengaku dosa, tapi membela diri dan mengatakan kamu sih lama. Tuh lihat tuh, pasukan udah di dekat, lawan-lawan kita udah dekat, dan sedangkan rakyat di sini udah mau cerai-berai tinggalin kita. Itu sesuatu yang sebenarnya di mata Tuhan kekejian. Berarti dia meragukan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Sedangkan Daud dengan dosa yang segambreng tadi saya sebutkan itu baru 1-2 ya, saudara. Mungkin di antara yang lain gue banyak lagi, saudara. Saya nggak tahu, saudara. Karena sifatnya dan modelnya. Tetapi Daud punya keunikan. Dia punya kesalahan, tapi dia mudah dibentuk dan mengaku salah. Seorang Nabi Nathan datang menegur dia. Dia nggak bela diri, tapi dia minta ampun sama Tuhan. Dan dibuktikan lewat anaknya. Waktu di masalah anak yang pertama dari Betseba itu, yang sakit-sakitan, sampai dia berpuasa, siang malam puasa, sampai anak itu dipanggil Tuhan. Dan itu adalah bagian yang dikatakan, biarlah aku boleh menanggung ini sebagai bentuk penyesalan. Jadi Daud orang yang hatinya lembut, dapat mengerti kesalahan dan mau berbalik. Pertanyaannya, manusia baru model apakah kita? Kalau kita tidak bisa dibentuk, memang setiap orang bisa punya kesalahan, besar kecil, model variasi kesalahan. Tapi pertanyaannya, di balik semua kesalahan kita yang pernah kita buat, apakah kita mudah dibentuk dan mengaku salah? Atau kita seperti Saul, bela diri, dolak-dalik katanya, dan Tuhan meninggalkan dia? Di dalam bagian ini, di hari kelima ini, saya ingin mengajak saudara memperhatikan menjadi sarana kelahiran manusia baru dimulai dari kita, generasi ini, atau mungkin sebenarnya generasi sebelum kita juga, zaman Kristus. Kristus adalah generasi pertama tentang terbentuknya sebuah generasi yang merupakan manusia baru. Dan di kesempatan ini saya mengajak saudara dan kita berdoa bersama-sama supaya kita punya kelembutan hati untuk memiliki kepekaan. Maksud Tuhan, aku menemukan Daud bin Isai. Mungkin juga kita nama saudara dengan bin saudara apa? Aku menemukan, saya namanya Anton bin, dan ini bin artinya mungkin ada Syekh, ada keturunan marga gitu ya.
apa gitu, yang orang yang berkenan di hatiku, dan selalu mengerjakan pekerjaan, ya dikatakan melakukan semua titah Tuhan. Wow, saya ingin besok kita di akhir pembahasan kita, titah Tuhan itu apa yang harus dikerjakan secara harian, ya, yang dilakukan oleh manusia baru. Kemarin kita coba sebagian, cuma kita akan coba lebih terangkan, lebih detail, lebih terang benderang kita bicarakan ini di hari terakhir. Dan ini hari kelima, saya ajak saudara semua mau bersama berdoa agar hati yang lembut ada di dalam pikiran hati kita, supaya kita menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, mau bersyukur buat kesempatan di hari kelima ini. Ini momen kami mengambil keputusan untuk mempraktekkan kelembutan hati, kepekaan mendengarkan maksud Tuhan. Dan pagi ini biar kami semua sepakat, kami mau belajar menjadi seperti Daud, yang akan menjadi jalan bagi Kristus sebagai yang sulung di antara semua manusia baru, di antara kami semua Kristus. Dan melalui Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan, sampai saat ini Tuhan, Engkau masih mengatakan, aku berkenan kepada Daud bin Isai. Demikian kami rindu, kami juga berkenan di hatimu, sampai pada kami berjumpa dengan muka denganmu ya Tuhan, di dalam kekekalan. Jadi berkat menyertai kami semua. Kami percaya kami akan mengalami terobosan di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang sudah menerima dan percaya segala berkat yang tercurah buat kita, bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa besok di Sahabat Shalom kita berjumpa di hari yang terakhir tentang manusia baru. Ajak yang lain ya. Dan kita mau berdoa buat setiap kita terus dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.